Kawasan di pinggiran Jogja, Senin 21 September 1970. Senja sudah turun, sekeliling terlihat sepi. Sumariem, seorang remaja berusia 17 tahun melangkah menyusuri jalan seorang diri. Dia sudah selesai berdagang telur ayam di Pasar Beringharjo. Hari ini dia agak telat pulang karena urusan dagang. Sumariem berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya, Bapak dan Ibu Sudirejo serta dua adik laki-lakinya berharap banyak padanya sebagai anak sulung untuk membantu beban perekonomian keluarga. Tapi Sum rela membantu keluarganya. Dia senang bisa dagang telur, langganannya banyak dan baik padanya. Sumariem masih terus berjalan, langit semakin gelap. Dia harus segera mencari angkutan untuk pulang ke rumahnya di Godean Sleman. Tiba-tiba dia mendengar deru mesin. Sebuah mobil melaju kencang hampir menyerempetnya. Mendadak mobil itu berhenti. Sumariem kaget. Dan dia lebih kaget lagi ketika tiba-tiba dari dalam mobil turun pemuda-pemuda gondrong yang menariknya secara paksa untuk masuk ke dalam mobil. Sumariem menjerit, menendang, dia ketakutan bukan main. Tapi nggak ada yang mendengar jeritannya, meski nggak jauh dari situ ada asrama polisi Patuk. 4 orang pemuda menyeringai seraya memeganginya di dalam mobil. Ada 3 pemuda berambut gondrong, seorang lagi berambut cepak seperti tentara. Seorang mengancamnya seraya menempelkan belati di lehernya. Melawan berarti mati, menurut berarti hidup. Mobil segera melaju, mereka membius Sumariem. Dalam kondisi dirinya yang separuh sadar, pemuda-pemuda itu lalu memperkosa Sum bergiliran. Sum merintih kesakitan, paha dan kain panjang yang dipakainya penuh bercak darah. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, mobil berhenti di Jalan Wates Purworejo di daerah Gamping. Pemuda-pemuda itu mencampakkan Sum begitu saja di pinggir jalan setelah merampas uang hasil dagangannya yang tidak seberapa. Meski kesakitan, Sum berhasil bangkit dan berjalan tertatih-tatih ke arah kota Jogja dan menyetop becak. Dengan sisa uang Rp100, dia minta diantar ke salah seorang pelanggan telurnya di Bumijo, Ibu Sulardi. Ibu Sulardi kaget begitu melihat kondisi Sumariem. Gadis itu menceritakan kejadian yang menimpanya. Tetangga Ibu Sulardi, Tut Sugiyarto, yang kebetulan adalah wartawan surat kabar Minggu Pagi, ikut mendengarkan. Pada pagi hari 22 September 1970, Tut segera menghubungi Imam Sutrisno, wartawan surat kabar Kedaulatan Rakyat. Imam Sutrisno segera melapor ke unit polisi militer Jogja yang segera datang melihat kondisi Sumariem. Anggota PM langsung membawanya ke rumah sakit Bethesda untuk diperiksa. Hasil visum dokter menunjukkan alat vital Sum mengalami pendarahan, selaput darahnya robek, paha kanan dan kiri luka. Akibat trauma dan luka-lukanya, Sum menginap di rumah sakit sampai 4 hari. Pemerkosaan yang menimpa Sumariem segera diberitakan surat kabar. Namanya disebut-sebut sebagai Sum Kuning, mungkin untuk menyamarkan nama sebenarnya, atau media memakai nama kecilnya Sum Kuning, yang berarti Sum yang berkulit kuning langsat. Berita tentang Sum ini tidak hanya menghiasi surat kabar lokal tapi juga nasional. Siapa yang memperkosa Sumariem? Siapa pemuda-pemuda bermobil itu? Pers dan masyarakat mulai menebak-nebak. Pasti pemuda-pemuda itu anak pejabat karena di tahun 70-an masih jarang sekali orang yang memiliki mobil di Jogja. Yang kemungkinan besar punya mobil hanya para pejabat. Anehnya, polisi yang seharusnya mengarahkan personilnya untuk mencari para pemerkosa mendadak malah melakukan hal mengejutkan. Setelah mendengarkan laporan Sumariem, beberapa hari kemudian mereka menahan gadis itu dan menuduhnya mengarang cerita dan membuat laporan palsu. Sumariem yang tadinya jadi korban, kini malah jadi tersangka. Sumariem yang kebingungan nggak tinggal diam. Dia mengadu kepada wartawan surat kabar pelopor Jogja Slamet Jabarudi. Aku ditahan polisi, gerakku dibatasi, polisi bahkan melarangku mendekati jendela, begitu pengakuan Sum. Tingkah polisi ini tentu saja mengundang kecurigaan Slamet Jabarudi si wartawan. Terlebih lagi Sum mengatakan, polisi mengancam akan menyetrumnya kalau dia nggak mau mengakui versi kejadian yang sudah disiapkan polisi. Entah apa yang bikin polisi terus-menerus meneror Sumariem. Mereka bahkan menuduh Sum anggota PKI yang tergabung dalam Gerwani.
polisi memaksa Sum melepaskan bajunya untuk melihat apakah ada tato palu arit di badannya. Kelihatannya polisi kecewa saat melihat nggak ada tato tersebut di badan Sumariem. Pengaduan Sum ini lalu dimuat Slamet Jabarudi di Surat Kabar Pelopor Jogja. Berita ini membuat ribut berbagai kalangan yang turun membela Sum yang dianggap jadi korban ketidakadilan hukum. Pers dan masyarakat percaya polisi telah mengorbankan Sum demi melindungi orang-orang tertentu. Membaca berita di koran, polisi kebakaran jenggot. Mereka panas pada Sum yang berani-beraninya ngeyel dan mengadu pada wartawan. Sumariem yang sekarang telah dijadikan tersangka oleh polisi diajukan ke pengadilan dengan tuduhan telah memberikan keterangan palsu. Menurut polisi, Sum hanya mengarang-arang cerita pemerkosaan oleh 4 pemuda bermobil. Lagi-lagi pers dan masyarakat bertanya-tanya, kenapa ya polisi bernafsu banget menyeret Sum ke pengadilan dan sepertinya ingin banget Sumariem dipenjara? Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian menggelar sidang pertama kali pada 16 November 1970. Nah, ini yang lebih ganjil. Sidang diadakan secara tertutup. Wartawan dan masyarakat dilarang masuk. Kecurigaan pers dan publik semakin besar. Kasus Sum jadi perbincangan di mana-mana. Polisi makin beringas. Slamet Jabarudi, si wartawan pelopor Jogja, ditahan karena dianggap telah memuat berita pengaduan Sumariem yang dikatakan polisi adalah bohong dan fitnah. Polisi marah karena Slamet telah menyudutkan mereka. Mendengar Slamet ditangkap, media dan masyarakat bertambah heboh. Mereka yakin polisi akan membungkam siapa saja demi melindungi orang-orang tertentu yang telah memperkosa Sumariem. Pada sidang kedua, ini yang paling aneh. Mendadak polisi menyeret seorang penjual bakso bernama Trimo ke depan pengadilan. Menurut polisi, Trimo adalah pemerkosa Sumariem. Si tukang bakso dan Sumariem selama ini berhubungan gelap. Trimo, si tukang bakso, kebingungan. Gimana mau memperkosa kalau saya saja ndak kenal Sum? Begitu katanya. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut mendakwa Sum berbohong. Katanya bagaimana mungkin Sum tahu dirinya diperkosa 3 kali di dalam mobil sedangkan mobil begitu sempit. Lagi pula, bagaimana mungkin Sum tahu dirinya diperkosa karena dirinya dibius. Jaksa menuntut Sumariem dihukum 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Tapi tuntutan jaksa tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim menyatakan tidak terbukti Sumariem telah memberikan keterangan palsu. Majelis Hakim kemudian membeberkan perlakuan yang diterima Sum saat ditahan polisi selama sebulan. Selain geraknya dibatasi, keluarga Sum juga hanya boleh berkunjung 2-3 kali. Saat Sumi sakit, polisi tidak memberinya obat. Polisi memeriksa Sum siang malam tanpa diberi makan dan minum. Sum dipaksa mengaku berhubungan badan dengan Trimo, si tukang bakso. Dia dituduh PKI dan Gerwani, diancam akan disetrum dan ditahan 10 tahun jika tidak menuruti perkataan polisi. Trimo, si tukang bakso, juga ditahan polisi selama 10 hari dan disiksa dengan cara jarinya dipilin dengan 2 batang pensil. Di akhir sidang, majelis hakim menyatakan Sumariem bebas. Kebebasan Sum disambut gembira. Meski demikian, pers dan masyarakat nggak puas. Kenapa polisi nggak menangkap pelaku yang sebenarnya? Informasi penting sudah bocor ke pihak media. Di awal pengaduan Sumariem, polisi sebenarnya sudah menangkap seorang pria bernama Budi Dono. Budi Dono adalah seorang maklar mobil dan dia mengaku ikut memperkosa Sumariem. Lalu siapa 3 pemuda lainnya yang ikut memperkosa Sum? Menurut Budi Dono, di antara mereka ada anak pejabat besar. Begini ceritanya. Pada 21 September 1970, Budi Dono sedang nongkrong di Malioboro. Tak lama kemudian, Mur, putra almarhum Brigjen Katamso, salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa G30 SPKI, datang naik mobil. "Gimana Bud, rencana kita jadi ndak?" Begitu tanya Mur pada Budi Dono. Budi Dono mengiyakan. Mereka kemudian naik mobil ke Pura Pakualaman menjemput Kanjeng Pangeran Anggling Kusumo, putra Pakualam ke-8. Setelah itu mereka ke Sosro Wijayan menjemput teman mereka yang bernama Ismet. Keempat pemuda itu kemudian menyusuri jalan dengan mobil, mencari perempuan untuk diperkosa. Selanjutnya, seperti yang sudah diketahui semua orang, korban perkosaan itu adalah Sumariem.
Wah, pengakuan Budi Dono ini gila banget ya. Pantesan kelihatannya polisi nggak mau kasus ini bergulir apa adanya. Pantesan dari awal mereka selalu ingin memojokkan SUM. Pantesan mereka menuding SUM PKI. Ini cara khas Orde Baru kalau mau menghancurkan seseorang biasanya pakai cara tuduhan, kau PKI. Kenapa keterangan Budi Dono ini tidak ditindaklanjuti polisi dan polisi malah menangkap tukang bakso Trimo yang mengaku tidak kenal dengan Sumariam? Hal ini yang bikin pers makin marah. Untungnya masih ada secercah harapan di bawah rezim Orde Baru yang bobrok. Indonesia saat itu punya Kapolri yang terkenal jujur dan punya integritas tinggi, yaitu Hugeng. Sehari setelah Sumariam dinyatakan bebas, Kapolri Hugeng segera minta pertanggungjawaban polisi Jogja atas kasus ini. Kapolri juga menanyakan tentang radiogram dari kepolisian Jogja yang disiarkan Mabak. Isinya, pemerkosaan SUM Kuning hanya laporan palsu. Humas Mabak Sutarjo memberikan keterangan pers. Dia mengatakan ada kemungkinan pengaitan nama sejumlah anak penggede ke kasus SUM Kuning sebagai upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh pemberantas PKI. Sedangkan tentang isi radiogram, pihak humas mengatakan polisi sengaja mengatakan Sumariam membuat laporan palsu dengan tujuan agar ibu-ibu di Jogja yang punya anak gadis nggak resah. Ini alasan yang kelihatan banget dibuat-buat dan gak masuk akal. Kapolri yang ingin kasus SUM segera tuntas memerintahkan untuk menghubungi siapa saja yang memiliki fakta tentang kasus ini. Hugeng sepertinya sudah tahu pelakunya adalah orang-orang yang sulit disentuh hukum, makanya beliau berkata, perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap ditindak. Sikap Hugeng dipuji oleh media. Jarang yang seperti ini, berani dan tidak takut pada kebenaran dan tidak takut pada kekuatan-kekuatan lain yang berupaya melakukan apa saja untuk menyembunyikan kejahatan. Kapolri Hugeng ingin mengusut tuntas siapa sebenarnya pelaku pemerkosaan Sumariam dan ini merupakan tamparan dan teguran keras pada kepolisian Jogja. Waktu mendengar putranya dituduh sebagai salah satu pemerkosa Sumariam, Paku Alam berkata kepada media, berita itu sama sekali tidak nyata, itu berlebihan, sama sekali berlebihan. Sementara itu, Kapolri Hugeng memerintahkan pembentukan sebuah tim untuk menangani kasus Sumariam. Tim ikut diperkuat anggota Mabak atau Mabes Polri dari Jakarta. Karena kasus ini nggak kunjung selesai, akhirnya di penghujung 1971, Kapolri Hugeng melaporkan kasus ini ke Presiden Soeharto. Soeharto menginstruksikan agar perkara ini ditangani Tim Pemeriksaan Pusat atau TPRPU. Hugeng jadi bertanya-tanya, mengapa TPRPU? Badan ini soalnya biasanya menangani kasus-kasus bermuatan politik seperti perkara PKI. Apakah Soeharto mempersepsikan kasus SUM bukan perkara kriminal, melainkan bermuatan politis dan bisa mengancam ketertiban dan kestabilan negara? Kasus SUM Kuning belum juga reda. Pers dan masyarakat terus membahasnya. Buku tentang SUM Kuning terbit dan langsung dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung. Saat Kapolri Hugeng sedang bekerja keras memecahkan kasus pemerkosaan Sumariam alias SUM Kuning, pada 2 Oktober 1971 tiba-tiba beliau dipensiunkan dengan alasan peremajaan padahal usianya masih 50 tahun. Yang anehnya penggantinya Inspektur Jenderal Polisi M. Hasan malah lebih tua usianya dari Hugeng. Media dan masyarakat menganggap Hugeng disingkirkan karena ingin mengungkap pelaku pemerkosa SUM yang sebenarnya dan tidak takut meskipun pelaku-pelaku tersebut adalah anak-anak penggede. Sidang SUM Kuning digelar kembali dengan terdakwa baru. Penyusun senario kali ini adalah sarjana psikolog yang juga polisi yaitu Mayor Polisi Rukmini. Kali ini terdakwa, kata polisi, ada 11 orang dan merupakan anak-anak orang biasa. Menurut senario Mayor Rukmini, 11 orang berangkat dengan 2 mobil station wagon dan jeep. Dipatuk mereka menculik SUM dan memasukkannya ke mobil. SUM lalu dibius. Rombongan kemudian bergerak ke arah Prambanan. Di sebuah rumah di Klaten mereka berhenti. Di sana mereka bergantian memperkosa SUM. Setelah itu mereka kembali ke Jogja dan SUM diturunkan di sekitar Gamping.
Yang mengejutkan, di sidang pengadilan, Sum kelihatan akrab banget dengan Mayor Rukmini. Sum juga bersaksi dengan sangat lancar, berbeda dengan sidang awal dulu. Sum banyak nggak ingat. Sekarang dia ingat semuanya, sampai warna mobil, jumlah pintu mobil, bahkan detail rute perjalanan. Orang-orang curiga, Sum kok jadi berubah? Apakah Sum sudah diarahkan oleh Mayor Rukmini dan disuruh menghafal senario yang sudah disiapkan sebelumnya? Tapi dalam sidang semua terdakwa membantah tuduhan. Mereka mengaku disiksa, disetrum, dipukuli, ditonjok sampai pingsan jika nggak mengikuti keinginan Mayor Rukmini untuk menandatangani pernyataan yang sudah disiapkan. Selain menyiksa para terdakwa, Mayor Rukmini juga mengiming-imingi mereka pekerjaan asalkan mereka mau menurut. Sidang kasus Sum Kuning ini berlarut-larut sejak awal sampai akhir, terhitung total 39 kali sidang dalam waktu 5 bulan. Akhirnya dari 11 terdakwa hanya 2 orang yang dihukum, selebihnya bebas. 2 orang yang apes ini terkena hukuman 4 tahun penjara potong masa tahanan. Guys, kasus Sum Kuning yang rumit, melelahkan, dan penuh intrik ini pun dinyatakan selesai. Tapi pers dan masyarakat tetap tidak puas bahkan hingga sekarang karena terlalu banyak kejanggalan sejak awal kasus. Setelah kasusnya selesai, Sumariam kemudian pindah ke Semarang dan menjadi perawat di sebuah rumah sakit tentara dan juga menikah di sana. Kalau sekarang Sumariam masih hidup, usianya berarti sekitar 67 tahun. Kalau Kapolri Hugeng bilang, kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun, kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kenyataan di lapangan, masih banyak orang yang takut menghadapi orang-orang gede yang kebal hukum itu, termasuk polisi sendiri yang seharusnya jadi penegak hukum. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.